Halo, selamat ketemu lagi dengan channelnya Ningwati. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, dan bisa beraktivitas dengan baik. Nah, sekarang Ningwati mau mencoba berbicara berdasarkan pengalaman Ningwati selama hidup 20 tahun di Belanda ini ya, tentang pekerjaan di kantor di Belanda sini. Bagaimanakah cara mendapatkannya? Di manakah harus melamarnya? Ikuti ya tipsnya Ningwati. Ada banyak sekali saya baca di komentarnya teman-teman baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram tentang sulitnya mendapat pekerjaan kantoran di Belanda sini bagi pendatang baru. Ya, aku bisa mengerti karena bagi pendatang baru yang ikut dengan pasangannya, suaminya atau istrinya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi seperti sarjana strata 1, S2 atau S3 begitu ya. Dan mereka biasanya sudah bekerja dan sudah mendapatkan karir yang bagus di Indonesia. Begitu dia pindah ke Belanda mengikuti pasangannya, mereka gimana ini kebiasaan kerja terus di rumah dan bahasa Belanda belum bagus. Aku mau kerja apa? Begitu ya. Aku kerja fisik, gimana? Aku nggak pernah mengerjakan pekerjaan fisik. Ya, aku bisa mengerti. Bukan orang-orang seperti ini, bukan merendahkan pekerjaan fisik, bukan. Karena mereka waktu tinggal di Indonesia, mereka tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena itu bukan bidangnya. Nah, setelah mereka pindah ke sini dengan pengalaman bahasa Belanda yang katakanlah masih minim, belum yang fasih sekali, itu untuk bekerja di kantor di perusahaan Belanda sangat sulit karena semuanya memakai bahasa Belanda. Nah, jalan satu-satunya adalah kalau kalian pendatang baru di sini ya, dengan skill yang seperti Ningwati sebutkan tadi, Ningwati sarankan untuk melamar di perusahaan internasional, di mana lewat Außenbüro. Außenbüro itu biro jasa. Ningwati sarankan kalian untuk mendaftarkan di Außenbüro tersebut. Karena apa? Di sana sudah ada kriteria-kriteria pekerjaan yang kalian butuhkan. Tinggal kalian kasih CV-nya ke Außenbüro tersebut dan mereka yang akan milihkan yang cocok untuk pengalamanmu di Indonesia. Dan di perusahaan internasional ini, pengalaman kerja kita di Indonesia akan dihargai sekali. Baik itu dalam bidang ekonomi, terutama accountant atau manajemen. Kalau accountant itu ngurusi perpajakan, ngurusi keuangan. Kalau manajemen itu membuat struktur organisasi, terus juga memimpin rapat, atau bahkan pekerjaan ini bisa sering dikirim ke luar negeri. Begitu. Bahasa Inggris harus yang bagus dan fasih memang. Jangan takut kalau kalian nggak akan mendapatkan pekerjaan kantoran di Belanda sini. Yang pemulanya yaitu tadi, melamar sendiri itu ya faktor laki itu juga mempengaruhi. Tapi kalau kalian ingin segera mendapatkan pekerjaan di Belanda sini, aku sarankan untuk lewat Außenbüro tersebut. Dan banyak temanku yang sukses loh, awal dari Außenbüro ini, terus mereka mempunyai jenjang karir yang bagus, dan akhirnya mereka juga belajar bahasa Belanda di sela-sela kesibukannya bekerja di perusahaan internasional, dan pada akhirnya dia fasih bahasa Belanda
terus melamar pekerjaan sesuai dengan erfaringnya, pengalaman kerjanya selama kerja di perusahaan internasional tersebut, dan pada akhirnya diterima. Jadi jangan berkecil hati, waduh aku nanti nggak bisa mengembangkan karirku seperti waktu aku di Indonesia, levelku sudah tinggi. Aku bisa mengerti, Nengwati bisa mengerti seperti itu. Bukan kita meremehkan pekerjaan yang rendahan, bukan. Tapi itu akreditasi kita, sekolah kita itu kita hargai dengan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita, begitu. Ya, itulah jalan satu-satunya. Kalau kalian mau, cobalah saran Ningwati ini. Ada kok khusus Auction Bureau yang untuk perusahaan internasional ada. Di Amstelveen sini ada. Tempatnya bukan di Amstelveen, ada di Amsterdam Auction Bureau ini. Bagus kok. Dan pada awalnya ya kalian bekerja untuk Auction Bureau tersebut. Tapi kalau kalian bagus kerjanya, otomatis akan diambil alih oleh perusahaan di mana kalian kerja. Dan syukur-syukur kalian bisa di fase. Nah, itu semua ada jenjangnya. Biasanya dalam waktu 2 atau 3 tahun kalian bisa diambil alih oleh perusahaan tersebut dan tidak lagi lewat Auction Bureau. Otomatis gaji kalian juga akan lebih tinggi. Semuanya itu membutuhkan waktu, kerja keras, dan kesabaran. Oke, kita lanjut ya pada sesi yang berikutnya. Ningwati juga mau bilang bahwa semua pekerjaan itu bagus, semua pekerjaan itu baik, karena Tuhan yang menciptakan pekerjaan tersebut. Kalau semua orang ingin kerja di kantor, siapa yang akan membersihkan ruangan-ruangan kantor? Ayo. Terus siapa yang akan menyediakan makan siang di kantor? Nah, itu bidangnya Horeca atau restoran. Nah, terus apalagi tukang batu di jalan itu juga pekerjaan yang mulia. Karena apa? Kalau tanpa mereka jalan geronjalan, siapa yang memperbaikinya? Masa kita orang kantoran? Enggak kan? Nah, semua pekerjaan itu bagus, baik, dan saling membutuhkan. Tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya nih, kita seorang wanita karir, kita sibuk, kita nggak bisa menghandle pekerjaan rumah tangga. Siapa yang kita butuhkan? Orang-orang yang tukang bersih-bersih itu. Begitu. Jadi kita saling membutuhkan, saling menghargai tentu saja ya. Apalagi di Belanda sini, semua pekerjaan itu baik adanya. Dan semua pekerjaan itu ada nilainya. Kalau boleh dibilang bayarannya itu juga tinggi. Jangan salah, kerja jadi tukang bersih-bersih, kalau kita full time kerja, penghasilannya bagus, benar. Jadi kita yang tidak diberi kesempatan untuk bekerja di kantoran, jangan berkecil hati dan jangan minder. Karena apa? Semua itu sudah ada porsinya. Misalnya kalian lulusan perhotelan, ya kerja di hotel atau kerja di restoran, gajinya juga bagus. Karena di sini ada gaji minimum, terus ada gaji-gaji jenjangnya tertentu. Dilihat dari cara kerja kita, lamanya kita kerja, begitu. Jadi kita nggak usah takut atau kita malu, minder dengan pekerjaan kita yang tidak kerja di kantoran atau apa. Karena semua itu ada nilainya dan saling berkesinambungan. Misalnya kalian bisa masak, jadi cook di restoran, itu gajinya juga, apalagi kalau sudah banyak pengalaman. Begitu. Semua di sini, terutama di Belanda sini ya,
bagi pendatang baru, jangan berkecil hati, jangan malu, jangan minder dengan pekerjaan kalian. Yang penting kalian tidak minta-minta, kalian bekerja keras, kalian menjual tenaga kalian, dan kalian menjual keahlian kalian, dan dihargai dengan hasil, yaitu gaji yang memadai. Itu poinnya bekerja itu. Dan satu lagi, yang penting kerja itu senang melakukannya dan happy, begitu. Nah, itu saran-sarannya Ningwati. Bagi kalian yang suka, silahkan subscribe, komen, like, share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng tanda notifikasi agar kalian tetap dapat mengikuti channel-channelnya, vlog-vlognya Ningwati yang berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan bagi yang baru saja bergabung, Ningwati ucapkan selamat datang dan silahkan tonton video Ningwati kali ini sampai tuntas. Dan semoga bermanfaat bagi kalian pendatang baru di Belanda sini. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, jangan malu, jangan minder. Pantang menyerah terus. Oke? Dah, see you.